Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain Adnan SPD. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru dengan mengampu mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Adapun nomor PTG saya adalah 2260101186. Dalam hal ini saya akan melakukan uji kinerja saya di kelas 10 MA dan Hikmah Pekanbaru. Berikut video praktek pembelajaran saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Anak sehat? Alhamdulillah. Masuk semuanya? Ada yang tidak masuk? Sebelum kita mulai mata pelajaran kita, yaitu SKI dengan materi kita yaitu periode dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Doa membuka ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasiru hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasiru rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqihadana wa qarabati lana fi dinina amin 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 rabbal alamin. Saya absen dulu ya. Selasa. Abdurrahman. Ahmad Hadi. Yeswara. Faisal Muhammad. Fadil Rizki. Fadra Maulana. Fikri Polmi. Habis Arya. Ibnu Durianda. Indra Pasipa. Maulana Habib. Ulang. Muhammad Angga. Muhammad Zakwan. Muhammad Fadil. Muhammad Fadil. Muhammad Irfan. Muhammad Kuku Wahyu. Mana Wahyu? Sakit lagi. Muhammad Rafli. Muhammad Irfan tadi ya? Muhammad Taufik. Pedro. Raihan David. Oke, kita pada pertemuan kali ini materi SKI kita adalah periode dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Namun sebelum kita memasuki materi pembelajaran, salah satu tujuan pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi periode dakwah Rasulullah SAW di Kota Makkah adalah semua siswa mampu memahami tentang periode
Rasulullah SAW kita benar-benar bisa memahami bagaimana sistem strategi cara dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah. Yang kedua, salah satu tujuannya adalah yang kedua yaitu semua siswa mampu menganalisis bagaimana sistem dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah. Jadi memang kita harus bisa menganalisis tentang cara-cara atau strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah. Nanti kamu bisa memaparkan di depan kelas dan nanti juga bisa kita ada diskusi dan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga yaitu adalah mampu mengkomunikasikan bagaimana tata cara dakwah Nabi Muhammad SAW di kota. Jadi dengan tujuan pembelajaran ini nanti kita dapat menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini dan juga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita langsung akan memasuki dalam materi kita, yaitu periode dakwah Rasulullah SAW di kota. Kemudian pekerjaan hidup Rasulullah SAW. Ya. Kita bisa lihat dari gambar-gambar yang ada dari proses 1 sampai yang terakhir itu ada pembersihan hati Rasulullah SAW oleh 2 malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada wafatnya bunda Rasulullah SAW Aminah. Kemudian wafatnya kakek Rasulullah SAW yaitu Abdul Muthalib. Kemudian berdaganglah Rasulullah SAW ke Syria untuk pertama kalinya, ya. Bahwa Rasulullah SAW pernah juga jadi seorang pedagang. Pertama kali dia ke Syria. Kedua, berdagang ke Syria untuk apa? Ini untuk perdagangan Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah bin Awali. Selanjutnya adalah kelahiran anak pertama yang bernama Al-Qasim. Kita bisa lihat langsung sampai terakhir. Kemudian kita tahu bahwa selama ini kita sering mengucapkan Arab atau peradaban bangsa Arab. Di manakah Arab itu? Kita lihat dalam petanya. Nah, ini ada peta tentang negara Arab atau posisi yang paling pas negara Arab. Kita bisa lihat posisi yang mana. Ini ada di Saudi Arabia. Kemudian ini namanya Mekah. Kemudian sini juga. Ya, Jeddah adalah salah satu tempatnya turunnya Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa. Oke, jadi posisi Mekah adalah selanjutnya kita mengenal tentang Arab Ba'idah, yaitu kaum Arab yang terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa didata secara rinci dan konkret seperti kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian kaum Tashem dan Jumlah dan lain-lain sebagainya. Ini adalah Arab yang sudah punah, jadi sudah tidak ada lagi kaum suku-suku yang seperti ini. Yang kedua ada namanya Arab Aqribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Ya'juj bin Qurton atau disebut dengan Pulau Arab kotanya berasal dari Yaman. Yang ketiga adalah Arab Mustaqribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail yang disebut dengan Arab Adnaniyah. Jadi Arab Adnaniyah itu adalah Arab keturunan dari Nabi Ismail. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana kondisi Arab saat itu sebelum kenabian. Jadi sebelum kenabian itu bagaimana kondisi bangsa Arab? Apakah mereka mempunyai sosok kepribadian yang baik atau sebaliknya? Dan apa yang mereka lakukan pada saat itu sebelum ada kenabian? Karena Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah itu
Waktu itu dalam segi keagamaan mereka menyembah berhala. Kita tahu bahwa berhala itu sesuatu yang dibuat dari patung. Saat menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakannya, mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan. Jadi mereka itu bersekutu dan dalam kehidupan yang berpecah belah serta saling berpegang setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka. Kemudian mereka serahkan penyelesaian kepada para pemimpin mereka pada saat itu. Jadi mereka itu suka berkelahi. Itu salah satu kebiasaan dari mereka. Dan mereka juga sering bersengketa, menimbulkan satu masalah ke masalah lain, dan sekaligus mereka merupakan orang-orang yang suka mengajukan kekuatan. Kemudian latar belakang, apa latar belakang masyarakatnya? Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab khususnya Mekah diantaranya satu, menyembah berhala, karena menurut mereka berhala itu adalah anaknya Tuhan yang bisa memberikan syafaat, bahkan ada yang terbesar dan terpopuler, namanya adalah Lata, Uzza dan Manat. Ada 3 ya, perlu kita catat bahwa nama-nama yang paling populer kalau kita namanya yaitu bahasa viral, yaitu adalah Lata, Uzza, Manat. Sangat memperhatikan dan memelihara kedudukan tata nilai yang tinggi dan istimewa. Ini mungkin dalam segi positif ya. Dalam segi positifnya mereka itu sangat memperhatikan dan memelihara kedudukan dan tata nilai tinggi dan istimewa. Itu dalam istimewa mereka. Kemudian gemar minum minuman keras, bukan batu ya. Yang minuman yang diharamkan bagi agama Islam. Minuman keras, judi, berzina, ini hobi mereka. Jadi hobinya judi, hobinya berzina, dan tenggelam dalam kehidupan dunia. Artinya mereka cinta dunia. Siapa yang kaya itu yang dihormati, siapa yang miskin itu yang tertindas, tanpa memikirkan akhirat, karena mereka tidak tahu siapa Tuhan. Oke, selanjutnya sering terjadi pertikaian antara suku satu dengan suku lain, dinamakan sini adalah atau dinamakan dengan kabila. Kemudian memberikan penghargaan kepada orang lain yang didasarkan pada keturunan, kebangsawanan, dan kekayaan, bukan didasarkan pada ilmu atau akhlaknya. Ini yang salah satu segi positif. Mereka itu senantiasa memberikan penghargaan kepada orang yang lain didasarkan pada keturunan kebangsaan. Jadi darah, kalau bahasa kita namanya darah kebangsaan, darah biru. Ada yang punya darah biru? Nanti dicek ke dokter, siapa tahu darahnya nanti bukan biru tapi ungu. Jadi kalau darah ungu keturunan dari kerajaan Sawalunto. Sekarang kondisi sosial, politik, dan moral. Satu, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi moral. Kondisi moral berupa satu, kemurahan hati, menetapi janji, kebanggaan pada diri sendiri, dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Tekad yang pantang surut, dan lemah lembut, tenang dan waspada. Gaya hidup lugu dan polos ala Badui yang belum terkontaminasi oleh kotoran peradaban dan budaya di Mekah. Kemudian penyebaran Islam di Mekah. Bagaimana cara penyebaran Islam di Mekah? Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Di malam 17 Ramadan tahun atau dikenal dengan tahun 6 Agustus 610 Perlu dicatat. Kapan Nabi menjadi Nabi? Kapan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul? Pada tanggal 17 Ramadan. Atau dikenal dengan tahun Masehinya 6 Agustus. Makanya Indonesia itu merdeka pada bulan Agustus. 17 Agustus. Harinya hari Jumat. Jamnya jam 10. Luar biasa. Saat itu malaikat Jibril membawa wahyu dan menyuruh Muhammad SAW untuk membaca yaitu surah Al-Ma'arij, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
alla tuti'hu wasjud waqtarib. Hafal semuanya? Kalau surah Al-Baqarah hafal, tidak mungkin hafalan tidak? Itu adalah hafalan anak-anak SD. Sedangkan kamu adalah kakek dari SD. Dan SD punya ibu namanya SMP. SMP punya kakek namanya SMA. Kamu adalah kakek dari SD. Coba siang ya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian kepada istrinya, yaitu Khadijah. Dialah orang yang pertama yang masuk Islam. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul bahkan dibenarkan oleh seorang pendeta Nasrani namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Ini salah satu seorang pendeta. Kenapa? Karena di dalam kitab hadis ada. 2 tahun kemudian Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ayat 1 apa? Ya ayyuhal mudaththir. Ayat 2 apa? Ayat 3 apa? Ayat 4. Kemudian dengan turunnya wahyu tersebut, maka jelaslah misi dakwah Rasulullah, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Misi pertama adalah ketauhidan. Kemudian kita lihat bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki 2 karakter dalam dakwanya yang sesuai dan dengan situasi dan kondisi, yaitu secara sembunyi dan terang-terangan. Pertama sembunyi, yang kedua terang-terangan. Kemudian dakwah secara sembunyi mula-mula dengan berdakwah adalah pertama beliau, yaitu Siti Khadijah. Wanita pertama kali yang masuk Islam ada Siti Khadijah. Kedua, putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Seorang pemuda yang sangat cerdas, brilian dan pemberani adalah Ali bin Abi Thalib masuk kepada agama Islam. Ingat ya, pemuda yang pertama kali. Kemudian budak dan sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Kemudian bukan Harithah. Kemudian dari sahabat beliau adalah Abu Bakar Siddiq, yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abi bin Bilal bin Ja'far, Fatimah bin Al-Sabah, Sa'ad bin Zaid Al-Adawi. Ini salah satu sahabat yang surga. Jadi ada sahabat Nabi 10 sahabat yang dijamin surga. Jadi surga itu sudah pasti. Kalau kita surganya tidak pasti. Berani masuk neraka. Insya Allah enggak. Karena kita masuk surga. Karena mereka dalam mengimani tentang kepada Allah SWT adalah pertama kali, maka mereka disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Itu pertama yang masuk Islam. Mereka mendapat pelajaran tentang agama Islam adalah dari Rasulullah SAW sendiri yang dilakukan di rumah sahabat Aqab bin Abi Aqab. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensiarkan Islam secara terang-terangan, maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Makkah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara dakwatul afrad, sembunyi-sembunyi, maka turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, secara umum di tempat terbuka. Awalnya mereka menganggap bahwa dakwah Rasulullah SAW sebagai satu gerakan yang tidak punya dasar dan tujuan menurut mereka, karena mereka belum kenal siapa Rasul. Kedua, gerakan yang tidak bertahan lama. Menurut mereka paling-paling sebulan, 2 bulan, paling lama setahun, nggak ada lagi itu.
Gerakan yang tidak perlu diajukan, dan mereka acuh tak acuh. Ternyata semakin lama semakin gerakan Rasulullah SAW semakin hebat dan luar biasa. Gerakan yang dianggap sebagai sudah tidak waras lagi. Kenapa? Karena berbicara masalah keimanan, bukan berbicara masalah logika. Contohnya Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika nggak bisa masuk, tapi secara keinginan pasti bisa. Akan tetapi dengan petunjuk Allah, gerakan dakwah Rasulullah SAW semakin tersebar luas dan pengikutnya semakin banyak. Kemudian substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Substansinya, dakwah yang dilakukan beliau adalah intinya menegakkan kalimat La ilaha illallah, yang mentauhidkan. Pada proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW? Lalu mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu. Keteladanan Nabi Muhammad yang dilakukan dalam kesehariannya, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Kemudian dalam melakukan syiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan. Jadi Islam tidak pernah suka dengan kekerasan. Islam cinta kedamaian, dan Islam senantiasa menjadi orang-orang yang serba cinta kejuaraan. Yang menolak atau menentang ajaran Nabi namanya orang kafir. Mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah, makanya mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Takutnya Tuhan mereka tidak disembah. Ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan sampai itu. Mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Maka mereka berpura-pura menjadi yang berpura-pura pun menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpura-pura. Yang penting bagaimana caranya menerima. Ingin dengan tujuan ingin menghancurkan agama Islam, kekuasaan dari Rasulullah SAW. Kemudian ini ada pertanyaan yang perlu nanti dijawab ya, sebagai bahan diskusi. Di sini mengapa sebelum kedatangan Islam bangsa Arab disebut dengan bangsa Jahiliyah? Kenapa? Tadi sudah ada jawabannya. Mereka itu adalah jahiliyah dalam masalah keimanan, ketauhidan. Mereka nggak tahu siapa Tuhannya manusia. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam? Ingat tadi ada dua caranya. Pertama yaitu secara sunyi dan berjalan. Apakah inti dakwah Rasulullah dalam periode Mekah ini? Yaitu intinya adalah mentauhidkan orang-orang di kota Mekah. Mengapa sebagian masyarakat Mekah menerima ajaran Nabi Muhammad SAW? Karena ajaran Nabi itu sangat rasional, ya, bisa diterima dalam logika. Karena itulah bahwa Islam ini mencintai apa tadi? Damai. Sebutkan 5 orang yang mendapatkan gelar as-sabiqun al-awwalin, termasuk salah satu adalah Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Kemudian bagaimana reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW? Ingat, reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Pertama apa tadi? Dakwahnya mereka. Mereka takut kehilangan kekuasaan dan mereka takut kalau Tuhannya lagi tidak disembah. Jadi kalau Tuhannya tidak disembah, maka Tuhannya setia. 7. Sebutkan orang-orang yang berpura-pura menerima ajaran Nabi Muhammad SAW dan diberikan alasan yang ke-8. Tuliskan surat Al-Quran yang berkaitan dengan metode dakwah dan diterjemahkan. Itu nanti yang akan menjadi bahan diskusi kalian semuanya. Keteladanan dakwah Rasulullah, keteladanan saja. Cara dakwah Rasul yang harus diteladani oleh umat Islam antara lain adalah 1. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan keteladanan. Ya, jadi sesuatu itu perlu dicontoh. Jadi Nabi itu sebagai suri tauladan, sesuatu yang harus dicontoh.
Maka ketika kita berbicara Al-Quran mana? Ya Rasul itu ada Al-Quran. Apa kenapa? Al-Quran yang berjalan itu Rasul. Kan di zaman Rasulullah SAW tidak seperti kita ini, kita punya Al-Quran seperti ini. Di zaman Rasul apa aja? Qurannya ya Rasul. Bukan Al-Quran seperti ini. Punya Al-Quran, bukannya atau pusat yang baru. Dua, disampaikan dengan penuh kehati-hatian, sabar dan menggunakan bahasa yang halus, lemah, lembut serta dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga juga mudah dimengerti sehingga mereka masuk Islam. Jangan dengan cara kasar. Keteladanan dakwah Rasulullah memposisikan para pengikutnya sebagai sahabat. Jadi siapa yang tidak dengan Rasul sudah beriman namanya sahabat. Karena sahabat sesuatu yang orang yang dekat. Hal ini tercermin dalam sebutan para pengikutnya yaitu dengan sebutan sahabat. Cara seperti ini menimbulkan rasa simpati yang luar biasa karena di dalam Islam nyata-nyata diterapkan kesetaraan. Kalau sahabat kan kamu sahabat saya, walaupun orangnya masih kecil, masih bayi, maka disebut dengan sahabat. Nah, sahabat itu siapa? Sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi, pernah melihat Nabi, kemudian beriman kepada Nabi. Itu namanya sahabat. Kalau ada orang yang hidup di zaman Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, tidak disebut sahabat. Hal bukan sahabat. Ya. Kesimpulannya, kesimpulannya satu, ajaran Islam di Mekah yang didakwakan kepada Nabi Muhammad SAW pada awal kenabian adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, catat. Kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan bahwa hari kiamat sebagai hari pembalasan. Semua amal ibadah kita sekecil apapun, sebesar apapun, semuanya akan dibalas oleh Allah dapat misalnya dicatat. Ketiga, kesucian jiwa. Artinya apabila sudah beriman kepada Allah, kemudian menjalankan perintah Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesucian jiwa dan murni itu akan timbul dari kita semuanya. Maka orang baik itu adalah salah satu orang yang jiwanya suci. Orang yang jahat adalah orang yang jiwanya D. Persaudaraan dan persatuan. Nah, Islam itu sangat cinta dengan persaudaraan. Al-Muslim akhul Muslim. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Orang Muslim saudaranya orang Muslim. Maka apabila orang Muslim itu sakit di antara satunya dengan yang lain, maka saudaranya itu harus merasa bahwa dia punya saudara yang sedang sakit. Nah, kalau seperti itu, tolonglah. Seperti itu. Jadi saling dekatnya. Kemudian persatuan. Kenapa? Ketika orang itu sudah bersatu, maka akan menjadi kuat. Oke. Nah, sekarang dengan materi yang saya sudah jelaskan dan kesimpulannya sudah kita jelaskan juga. Tugas kalian sekarang bagaimana kalian bikin kelompok. Setelah itu bikin kelompok, kemudian kamu memberikan pertanyaan satu dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 4. Oke, ayo bikin kelompok. Belas. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Ayo. Bikin kelompok. Yuk. Oke. Oke, sudah siap semuanya? Sekarang materi yang sudah sampaikan kemudian sudah di kelompok masing-masing. Sudah didiskusikan materinya? Oke. Yuk. Setelah materi didiskusikan oleh kalian semuanya, sekarang coba tugas kalian yaitu
memberikan pertanyaan dari hasil diskusi kalian semuanya. Dari anak-anak ini, dari anak yang luar biasa ini, dan yang luar biasa, kalian dari yang cantik, main dari cantik. Pertanyaan pertama dari kelompok mana? Yo, kelompok mana? Berdiri, kenalkan diri. Berdiri, kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nabi Kolbi Asofi, biasa dipanggil Kolbi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Rasulullah SAW pada periode di Kota Mekah? Oke. Bisa dipahami semua pertanyaan? Bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah? Oke. Kelompok mana yang mau menjawabnya? Silakan. Ayo, oke, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hafiz Arya. Saya dari kelompok 4 akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah, yaitu dakwah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kenapa dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Agar tujuannya untuk menghindari sikap dari kaum Quraisy yang biasanya akan menyerang. Jadi dakwah awal-awal dilakukan dengan secara sembunyi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dan jawaban yang luar biasa. Aplaus untuk kelompok. Selanjutnya pertanyaan untuk yang kedua. Kelompok 2, oke. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Faizal Muhammad Fikri. Saya dari kelompok 2 akan memberitakan kawan-kawan semua, yaitu apa saja Nabi SAW pada periode dakwah di Mekah. Pertanyaannya adalah apa saja ajaran Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, dari pertanyaan ini kelompok mana yang ingin menjawab pertanyaan? Ayo. Ya, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adeswara Fareza akan menjawab pertanyaan dari Faizal kelompok 2. Apa saja ajaran Nabi pada periode dakwah Mekah? Jawabannya adalah substansi dakwah pada Mekah yang utama adalah pemurnian akidah. Yang dimurnikan adalah ajaran Nabi Ibrahim yang telah banyak diselewengkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3 ya? Ya, jawaban. Aplaus untuk kelompok 3. Bahwa ini substansi yang diajarkan SAW ada pemurnian ketauhidan yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu pernah ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam diselewengkan. Akhirnya mereka itu menyembah patung. Nah, itulah yang dimurnikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya ketauhidan yang pernah disebarkan atau diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bisa murni sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk pertanyaan selanjutnya, ayo kelompok mana? Apa? Nah? Ketiga, ayo pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Haris dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, dakwah Rasulullah di kota Mekah ditekankan pada masalah apa? Oke. Dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah ditekankan pada masalah apa? Ayo, ada yang jawab? Ya, silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan David Pratama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abdurrahman Haris. Soalnya ialah dakwah Rasulullah di kota Mekah ditekankan pada masalah apa? Jadi jawabannya ialah selain dalam bidang ketuhanan, dakwah Rasulullah di kota Mekah lebih ditekankan
pada bidang ketauhidan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jawabannya adalah bahwa dakwah Rasulullah SAW yang ditekankan dalam masalah ketauhidan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada masa itu semuanya orang syirik. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, terakhir dari kelompok mana? Oke, diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zakwan Hakiki dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, dakwah Rasulullah di kota Mekah dilakukan berapa tahun? Sekian dari kelompok 4 dan terima kasih. Pertanyaannya adalah dakwah di kota Mekah atau penduduk Mekah itu berkisar berapa tahun? Ada yang menjawab? Ya. Apa? Selain kamu siapa? Ada lagi? Menjawab. Selain kamu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ini dalam soal dakwah Rasulullah di kota Mekah dilakukan berapa tahun? Jawabannya adalah dakwah Rasulullah di kota Mekah dilakukan 13 tahun dengan penuh rintangan, sehingga Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Abasyah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah bahwa Rasulullah SAW di kota Mekah itu berkisar 13 tahun, penuh dengan rintangan yang luar biasa, penuh dengan liku-liku yang luar biasa, sehingga Nabi itu diusir dari tanah Mekah. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Yang pertama kemana? Ke Habasyah. Yang kedua, Nabi hijrah ke Taif, tapi penduduk Taif tidak menerimanya. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW yang terakhir dihijrahkan ke Madinah. Alhamdulillah, materi kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu dengan materi kita judulnya dakwah Nabi periode Mekah yang sudah kita sama-sama pelajari, sudah selesai dan kelompoknya juga luar biasa. Maka dalam pertemuan ini kesimpulannya seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu pertama Nabi mengajarkan tentang keesaan, kedua yaitu tentang bagaimana tentang hari kiamat, pembalasan, ketiga kesucian, dan yang terakhir persaudaraan dan persatuan. Oke, kepada anak-anak semuanya bisa kembali duduk seperti semula. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan pelajari tentang dakwah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Bagaimana caranya dakwah Nabi di kota Madinah? Apakah seperti dakwah Nabi di kota Madinah? Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan kajian kita pada pagi hari ini. Materi kita cukupkan sekian dengan bacaan yang terakhir sama-sama alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita pelajari dan bisa kita menjadikan hikmah dalam kehidupan sehari-hari, terutama pertama adalah tentang sifat Nabi. Sifat Nabi pertama adalah siddiq, kedua ketiga keempat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.